Houthi lagi-lagi menjadi momok menakutkan bagi Israel dan sekutunya. Apalagi kali ini Cina disebut-sebut ikut-ikutan berada di balik rencana besar kelompok asal Yaman itu. Jika benar demikian, seperti apa kolaborasi antara Cina dan Houthi? Faktanya, sumber intelijen Amerika baru saja mengemukakan temuan yang menyebut keduanya berkolaborasi di Laut Merah. Hal ini lantas menghadirkan kekhawatiran bagi Israel, terutama karena aliansi baru tersebut kemungkinan bisa membangun kekuatan baru di kawasan. Kolaborasi rahasia Cina dan Houthi. Sebuah kolaborasi rahasia telah terungkap menyebut Cina mempersenjatai Houthi secara diam-diam dalam sebuah laporan yang dibocorkan sumber intelijen Amerika. Berbicara kepada I24 News, Houthi disebutnya menggunakan senjata buatan Cina dalam serangan mereka di Laut Merah dengan imbalan negara tirai bambu itu dapat melewati kawasan perairan tanpa gangguan. Dalam pengungkapan yang mengejutkan, Badan Intelijen AS mengidentifikasi rantai pasokan kompleks sejak awal serangan di Laut Merah, di mana jaringan yang dibentuk Houthi di Cina memungkinkan mereka memperoleh komponen canggih dan peralatan pemandu untuk rudal balistik dan jelajah. Tidak hanya itu, para pemimpin Houthi dilaporkan berencana memproduksi ratusan rudal jelajah yang mampu menyerang negara-negara Teluk Persia menggunakan komponen yang sama dari Cina. Bahkan menurut sumber diplomatik, pejabat Houthi telah mengunjungi Cina beberapa kali pada musim panas dan musim gugur lalu. Mungkin untuk bertemu dengan pejabat tinggi rezim tersebut. Washington telah berulang kali menyampaikan informasi ini ke Beijing sejak September, termasuk daftar terperinci perusahaan-perusahaan Cina yang terlibat dalam mekanisme persenjataan. Kendati demikian, Beijing tidak merespons dengan cepat sehingga membuat AS mengancam bakal bertindak bersama Israel untuk memutus jaringan perdagangan Cina ini dari sistem keuangan global. Sanksi AS pada perusahaan China. Sebelumnya, AS telah memberi sanksi kepada perusahaan yang berbasis di Cina karena membantu Houthi. Tepatnya pada 2 Oktober 2024, dua perusahaan, yakni Shenzhen Rion Technology Co. Ltd. dan Shenzhen Jinghong Electronics Limited, mendapat sanksi setelah kedapatan menyediakan komponen penggunaan ganda kepada Houthi. Melansir Rectech Times, komponen penggunaan ganda adalah barang yang memiliki aplikasi sipil dan militer. Meskipun perusahaan mengklaim komponen ini untuk keperluan non-militer, sumber intelijen telah mengonfirmasi peran mereka dalam memajukan kemampuan militer Houthi. Dalam artian, keduanya memberi dukungan material kepada Houthi, termasuk mengirim ratusan komponen sistem pemandu rudal canggih. Menurut hemat AS, sanksi yang dijatuhkan menjadi upaya lebih luas untuk membendung penyebaran senjata di kawasan tersebut. Namun pada kenyataannya dampak sanksi masih belum jelas, mengingat Houthi terus mengakses persenjataan canggih dan melakukan serangan tanpa ada tanda akan melambat. Melihat keterlibatan Cina di Laut Merah, pendiri dan presiden Foundation for Defense of Democracies (FDD), Clifford D. May menyimpulkan bahwa Barat kini benar-benar diserang oleh poros agresor, yaitu Beijing, Moskow, Teheran, dan proksinya serta Pyongyang. Mereka bertekad untuk membangun tatanan internasional baru berdasarkan kekuatan dan aturan mereka. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa belum menanggapi kenyataan ini secara efektif. Mungkin pemerintahan yang akan datang akan melakukan pekerjaan yang lebih baik, katanya menambahkan. Kapal Cina berlayar mulus di Laut Merah. Houthi sejak awal konflik telah dipandang secara luas mengacaukan pelayaran dan merugikan perdagangan global. Adapun Cina yang bertanggung jawab terhadap pasokan komponen penting tentu saja dianggap melanggengkan kedikdayaan Houthi di Laut Merah dan Teluk Aden. Mengapa demikian? Faktanya, komponen-komponen tersebut telah memungkinkan Houthi untuk memproduksi senjata di dalam negeri, mengurangi ketergantungan mereka pada rute penyelundupan, dan membuat mereka lebih mandiri dalam peperangan. Hal inilah yang membuat Houthi semakin berani untuk mengintensifkan serangan, karena makin kesini mereka terpantau memiliki kapasitas yang kian memadai.
Keterlibatan Cina dalam mempersenjatai Houthi kemudian menggarisbawahi dinamika berbahaya yang memicu konflik di Timur Tengah. Analis riset FDD Jack Burnham menyebut bantuan Cina kepada Houthi merupakan sinyal lain bahwa Beijing secara aktif berkontribusi terhadap kekacauan dan ketidakstabilan global. Ia sekaligus menyinggung perang Ukraina, di mana perusahaan Cina juga dituduh menyediakan pesawat nirawak bagi Rusia. Karena itu menurutnya, dukungan kepada kelompok proksi yang melakukan serangan terhadap Israel dan Amerika Serikat memperkuat status China sebagai gudang senjata bagi negara-negara otoriter. Sebagai imbalan, kapal-kapal yang terkait dengan Cina tampaknya menikmati jalur aman. Sementara yang lain harus menghadapi peningkatan risiko sebagai apa yang disebut salah satu rute pelayaran paling berbahaya di dunia. Cina beri dukungan politik. Sejumlah kesepakatan yang terbangun antara Houthi dan Cina tidak hanya didasari keuntungan di lapangan, tapi juga mewakili posisi politik yang kuat. Karena itu, ketika kedekatan bersama Cina dan sekutu kuat lainnya yang berseberangan dengan AS, seperti Rusia terjalin, milisi Syiah itu tahu persis apa yang harus mereka tawarkan. Menurut laporan Bloomberg, pemberontak Houthi Yaman telah meyakinkan Rusia dan Cina bahwa kapal mereka dapat berlayar dengan aman melalui Laut Merah dan Teluk Aden. Sebagai balasannya, baik Cina maupun Rusia telah berjanji untuk memberikan sejumlah dukungan politik kepada Houthi. Sifat pasti dari bantuan tersebut belum dijelaskan secara rinci, tetapi mungkin termasuk mendukung mereka di lembaga-lembaga internasional seperti dengan memblokir resolusi yang ditujukan kepada Houthi di Dewan Keamanan PBB. Dennis Levin yang menulis di Politico kemudian menjabarkan berbagai kejadian yang memperkuat kemungkinan itu. Pertama, pada Januari 2024, Dewan Keamanan mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk serangan Houthi terhadap kapal-kapal kargo di Laut Merah. Namun Cina dan Rusia abstain selama pemungutan suara tersebut. Kedua, dalam laporan yang dimuat Bloomberg, diplomat Cina dan Rusia bersama rekan-rekan Houthi terlibat negosiasi sebelumnya di Kesultanan Oman. Masih terjadi di awal tahun, delegasi Houthi mengunjungi Moskow untuk berunding dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. Para pihak membahas langkah-langkah untuk menekan Israel dan AS agar mengakhiri konflik di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Secara tidak langsung, danai Houthi. Sanksi internasional telah membuat rezim Iran kekurangan uang. Karena itu, rezim memberi pasukan Quds jatah minyak tahunan yang kemudian dijual kelompok itu ke luar negeri melalui jaringan perusahaan-perusahaan depan yang rumit. Sekadar informasi, pasukan Quds merupakan sayap paramiliter Korps Garda Revolusi Islam yang bertanggung jawab atas operasi militer asing Tehran. Mereka melatih dan mendanai proksi teror Iran di seluruh Timur Tengah, termasuk kelompok Houthi di Yaman. Faktanya, sebagian besar negara tidak akan menyentuh minyak Iran karena takut melanggar sanksi, terutama yang dijatuhkan oleh Washington terkait dengan program senjata nuklir Iran. Namun, sebagaimana Politico mendokumentasikan, Cina membeli sekitar 90% minyak Iran, termasuk minyak mentah yang dijual oleh pasukan Quds. Dari sini, Cina memperoleh sekitar 10% minyaknya dari Iran, sekaligus mendapat potongan harga besar dengan menentang sanksi tersebut. Hanya saja belakangan, situasi di Laut Merah telah memperumit perhitungan. Sebab pembelian minyak Iran secara ilegal oleh Cina secara tidak langsung membiayai serangkaian serangan baru-baru ini oleh Houthi di Laut Merah. Kolaborasi Cina dan Houthi terungkap saat kelompok asal Yaman berupaya membangun kendali abadi atas salah satu rute maritim paling penting di dunia. Dan ketika ketegangan meningkat, akankah ancaman terhadap Israel dan Laut Merah menjadi pekerjaan rumah baru bagi aliansi Barat?